Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 PFLK 01. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai karakteristik Samudra Pasifik. Jadi sebagai pembuka, di dunia ini ada beberapa samudra. Nah, salah satu itu Samudra Pasifik. Nah, dari kelompok 1 berkawan ganas karakteristik Samudra Pasifik sekarang. Boleh next. Nah, jadi di Samudra Pasifik ini dibagi ke beberapa bagian ya. Kami membahas saja dari Laut Cina Selatan, ada Filipina, Laut Jepang, lalu Alaska, Laut Chili, dan juga Samudra Pasifik bagian selatan. Boleh next. Oke, untuk karakteristik Samudra Pasifik secara umum itu ada di seperti ini. Dan berdasarkan 16 sumber yang ditemukan, yang tentu Samudra Pasifik merupakan samudra terbesar dan terdalam di dunia. Dan yang kedua, luasnya sekitar 165,2 juta kilometer persegi. Kedalaman rata-rata itu 11.000 meter di Palu Mariana. Lalu suhu permukaan bervariasi secara signifikan dan permukaan perubahan suhu dari kedalaman 100 hingga 300 meter. Lalu suhu dalam dengan rata-rata 3,5 derajat Celcius. Lalu ada salinitas yang bervariasi dengan 34 bagian per 1000 katulistiwa hingga 30 bagian per 1000 di tenggara. Lalu ada pola sirkulasi kompleks pengaruhi oleh angin pasat dan rotasi bumi. Angin pasat itu angin yang bertiup dari zona subtropis ke arah ekuator. Lalu ada arus katulistiwa utara atau biasa disebut arus Kuroshio dari selatan, arus California mengalir ke selatan. Lalu ada meridional overturning circulation yang mengangkut air dingin dari laut ke permukaan. Lalu berikutnya ada pembentukan North Pacific equator dari lower circumpolar equator. Lalu di Samudra Pasifik ini juga ada suatu karakteristik pembentukan peristiwa El Niño Southern Oscillation yang berpengaruh besar ke global. Lalu berikutnya ada Pacific Decadal Oscillation yang mempengaruhi pola cuaca dan iklim jalan secara dekadal. Lalu ada upwelling mengangkat air yang efisiensi dan mendukung produktivitas primer. Lalu ada iklim transport dan divergence distribusi pada pengangkatan air. Lalu ada thermocline, zona perubahan suhu yang sangat signifikan, dan juga ada thermocline, yaitu perubahan intensitas yang sangat signifikan. Lalu ada subtropical gyres, yaitu pusaran arus di daerah subtropis, North atau Subpacific subtropical gyres. Berikutnya ada Samoan Seas yang menghubungkan arus polar dengan sukuman Pasifik Tengah. Lalu ada Whirlpool and Pocong yang berperan dalam dinamika ENSO, yaitu ENSO El Niño Southern Oscillation. Lalu berikutnya ada climate indicators seperti indeks sosialisasi selatan atau SOI dan indeks kalau digunakan untuk menggambarkan variabilitas iklim. Kemudian terakhir ada alam laut diatur oleh kelimbangan gaya Coriolis dan gradient tekanan horizontal. Selanjutnya adalah Laut Jepang. Nah, jadi Laut Jepang ini merupakan lautan yang semi tertutup di bagian barat laut Samudra Pasifik. Laut ini juga dikelilingi oleh daratan Rusia dan Sakhalin dari utara, semenanjung Korea berbatasan dengan Laut Jepang dari barat. Lalu Laut Jepang ini berbentuk wortel ketika dilihat dari luar angkasa, memiliki luas mencapai 1.050 km persegi. Kepulauan Jepang juga terjadi dikarenakan adanya pergerakan tektonik dan daratan yang merombak bumi atau bisa dibilang gempa bumi sehingga melahirkan benua ini. Oke, sekarang lanjut ke Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan itu merupakan salah satu lautan dari Samudra Pasifik yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Lautan ini berbatasan dengan beberapa negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Dia terletak di antara 3 derajat lintang selatan hingga 25 derajat lintang utara dan 100 derajat hingga 121 derajat bujur timur. Laut Cina Selatan ini mencakup area sekitar 3,5 juta kilometer persegi, menjadikannya sebagai salah satu laut tepi terbesar di dunia. Terus bisa dilihat kedalaman rata-ratanya itu sebesar 1.212 meter dengan titik terdalamnya lebih dari 5.000 meter, yaitu di Palu Manila. Nah, itu bisa dilihat di bagian petanya. Kalau bagian utara Laut Cina Selatan itu berbatasan dengan daratan Tiongkok dan Pulau Hainan. Pada bagian selatan Laut Cina Selatan terdapat Selat Karimata yang mengarah ke Samudra Hindia serta dibatasi oleh Kepulauan Natuna dan perairan Jawa. Dari Laut Cina Selatan itu terdiri dari kerak samudra lebih tipis dibandingkan kerak benua. Terus dia memiliki landas kontinen yang luas di bagian barat dan area benua yang curam di bagian timur. Terus di bawahnya juga dihiasi banyak gunung bawah laut yang kadang muncul ke permukaan sebagai atol atau pulau karang, seperti di Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Baik, selanjutnya ada Laut Filipina yang sumber mata air yang mempengaruhi distribusi salinitas, suhu, dan lain-lain. Laut Filipina dan Laut Maluku saling berhubungan melalui Mindanao Current atau arus Mindanao. Arus Mindanao ini berasal dari Laut Filipina yang memiliki kecepatan rata-rata 1 meter per second, 1 meter per detik pada kedalaman 200 meter yang mempengaruhi distribusi massa air. Laut Filipina juga memiliki titik terdalam yaitu Palu Mariana dengan kedalaman lebih dari 10.000 meter. Cincin api Pasifik melewati Laut Filipina yang menyebabkan aktivitas seismik yang tinggi di sekitar Laut Filipina. Ada grafik salinitas di sekitar Laut Filipina. Salinitas di Laut Filipina bervariasi karena arus Mindanao dan adanya fenomena El Niño serta La Nina. Temperatur dari El Niño menyebabkan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina menyebabkan temperatur lebih dingin dari biasanya. Selanjutnya ada Teluk Alaska, yang mana sebuah wilayah perairan yang terletak di ujung timur Laut Samudra Pasifik yang berbatasan dengan pantai selatan Alaska itu sendiri. Suhu permukaan laut di Teluk Alaska ini bervariasi, tetapi umumnya lebih dingin karena arus Alaska yang membawa air dingin dari Arktik. Salinitas di Teluk Alaska cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Samudra Pasifik karena adanya air tawar yang berasal dari geyser yang mencair. Ini ada Laut Chile. Laut ini terletak di lepas pantai barat Amerika Selatan yang membentang sejajar dengan wilayah pesisir negara Chile. Di laut ini terdapat salah satu palung laut terdalam di dunia, yaitu palung Peru Chile atau biasa juga disebut palung Atacama yang memiliki kedalaman 8.065 meter. Palung ini berjarak sekitar 160 km dari lepas pantai barat Amerika Selatan. Lalu di laut ini juga ada Humboldt Current System atau arus Humboldt yang merupakan arus upwelling terbesar di dunia. Arus ini memberikan kontribusi besar pada kekayaan biota laut melalui sistem upwelling yang membawa nutrien ke permukaan laut. Lalu di selatan Laut Chile terdapat Patagonian Fjords, wilayah yang terbentuk akibat erosi glasial dari zaman es yang menciptakan suatu lembah curam yang dipenuhi air laut. Patagonian Fjords ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan juga berfungsi sebagai kawasan penting dalam siklus karbon. Selanjutnya ada Laut Pasifik Selatan. Laut ini lumayan cukup besar, membentang utaranya berbatasan di Khatulistiwa dengan Pasifik Utara, di
Bagian timurnya ada di dengan laut-laut yang ada di Amerika Selatan, lalu di baratnya juga ada di sekitaran Papua Nugini, Australia, dan di bawahnya juga di dekat Antartika juga. Lalu dibagi dua, terdapat sirkulasi massa di air laut Pasifik Selatan dan juga perannya. Yang pertama, sirkulasi massa air di laut Pasifik Selatan itu dipengaruhi oleh aliran dari sirkupolar Antartika atau Antarctic Circumpolar Current, atau juga disingkat di ACC, yang membawa massa air seperti. Dan dua, ada Lower Circumpolar Arctic Water sama Antarctic Intermediate Water. Yang pertama, di LCDW ini volume transportasi itu 12 SV. SV ini tuh jadi satuan yang digunakan di oceanografi, setara 1 juta meter kubik. Volumenya bergerak ke utara, terbagi menjadi cabang barat yang sebanyak 4 SV dan timur 8 SV. LCDW ini mengalami upwelling di kawasan seperti Aleutian Trench, berubah menjadi North Pacific Deep Water atau NPDW, penting untuk distribusi nutrien dan energi panas. Lalu yang kedua ada Antarctic Intermediate Water atau AIW, volume transportasinya 5 SV, bergerak menuju Pasifik Utara, masuk ke Samudra Hindia melalui Indonesian Through Flow dan ke Samudra Arktik melalui Selat Bering. AIW ini membawa oksigen tinggi, mendukung salinitas minimum dan ekosistem bintang tropis hingga subtropis. Lalu perannya apa aja? Pasifik Selatan ini menjadi penghubung utama antara Antartika, Pasifik Utara, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Lalu ada kontribusi penting, terdapat 3. Pertama, stabilitas iklim, karena sirkulasi termohalim mendistribusikan panas dan mengatur suhu global pada Laut Pasifik Selatan. Lalu distribusi nutrien, pada upwelling dan pergerakan massa air, memperkaya ekosistem laut. Lalu yang terakhir ada di dinamika termohalim global. Pasifik Selatan ini membantu menjaga keseimbangan sistem laut global, berperan dalam pemahaman perubahan iklim dan ekosistem lintas samudra. Lalu selanjutnya, kesimpulan yang dapat bisa diambil, Samudra Pasifik sebagai samudra terbesar dan terdalam di dunia, memiliki berbagai laut dengan karakteristik fisik dan ekosistem yang unik. Masing-masing memainkan peran penting dalam dinamika global. Laut Jepang merupakan laut semi tertutup yang dikelilingi oleh daratan Rusia, Korea, dan Kepulauan Jepang. Memiliki kedalaman rata-rata 1.752 meter dan kedalaman maksimum 4.568 meter, dengan gunung laut Tohoku sebagai titik terdalamnya. Lalu Laut Cina Selatan adalah salah satu laut tepi terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer, keterbatasan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Lalu Laut Filipina yang memiliki kedalaman mencapai 10.539 meter di Palung Mariana merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh arus Mindanao dan memiliki iklim dengan angin muson dan curah hujan tinggi. Laut Teluk Alaska adalah wilayah perairan yang sangat produktif dengan ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Lalu Laut Chili dikenal dengan Palung Peru Chili yang memiliki kedalaman maksimum 8.065 meter dan dipengaruhi oleh arus Humboldt yang mendukung produktivitas biologis tinggi dan keanekaragaman hayati di kawasan Patagonian Fjords. Lalu selanjutnya, Laut Pasifik Selatan memainkan peran vital dalam sirkulasi laut global dengan aliran massa air dan sirkumpolar Antartika yang mendistribusikan nutrien dan mempengaruhi stabilitas iklim global, serta mendukung ekosistem laut di lintang tropis dan subtropis. Jadi secara keseluruhan, setiap laut di Samudra Pasifik memiliki ciri khasnya sendiri dan berperan dalam mendukung keberagaman hayati, sirkulasi laut, serta kestabilan iklim global. Oke, baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan.